Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa berjumpa, salam sejahtera kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan, dan kali ini tema khotbah saya adalah makna menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makna menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu, boleh dibentuk dengan kehendak-Mu, diajar dengan kuasa-Mu, dan boleh kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa. Tema saya pada hari ini adalah makna menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali ungkapan, ucapan menghadirkan Tuhan itu sangat sering didengar oleh setiap kita sebagai orang Kristen, entah itu mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan. Sudah barang tentu Bapak Ibu kita harus bertanya, bagaimana caranya? Iya toh, bagaimana caranya? Sebab pada kenyataannya Bapak Ibu, orang-orang yang sering menyebut untuk menghadirkan Tuhan, yang sering berucap untuk menghadirkan Tuhan, ternyata di dalam dirinya juga bisa menghadirkan setan, bisa menghadirkan dosa, bisa menghadirkan kuasa kegelapan, bisa menghadirkan kenajisan. Mengapa demikian? Why? Pertanyaan besarnya seperti itu. Iya kan? Jadi seringkali ungkapan-ungkapan menghadirkan Tuhan, Bapak Ibu, itu seperti ungkapan tanpa makna. Padahal kalau kita tilik jauh lebih dalam, ungkapan ini sangat amat bermakna, sangat amat luar biasa Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saudaraku, saya tertarik untuk mengkhotbahkan makna menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar kita benar-benar mendapatkan satu nilai kebenaran. Jadi tidak asal gobrek, tidak asal ngomong, tidak asal statement. Iya toh. Ini penting Bapak Ibu, karena kalau kita asal ngomong menghadirkan Tuhan, tetapi di dalam dirinya masih di dalam melakukan senang berbuat dosa. Jadi bagaimana ini? Apakah itu sebuah kemunafikan? Padahal Tuhan sangat membenci kemunafikan, mendua hati. Dan bisa muncul pengkhianatan dan kemurtatan. Ini seringkali saudaraku ungkapan yang seringkali tanpa makna, tanpa dimengerti maksud dan tujuannya. Nah, apa sih makna menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama saudaraku, saya mendapatkan poin yang pertama adalah suatu nilai kerinduan. Menghadirkan Tuhan itu suatu nilai kerinduan, seharusnya demikian. Sebuah kerinduan yang luar biasa yang kita untuk mengundang Tuhan. Tapi bagaimana caranya dan bagaimana pintu masuknya? Yang saya catat pertama Bapak Ibu adalah bertobat, suatu nilai kerinduan. Lukas 3 ayat 3 sampai 10. Demikian firman Tuhan, Lukas 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan untuk menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang bertekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak,
Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Saudara, kalau kita tidak ada pertobatan, itu orang yang tidak rindu untuk menghadirkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Karena yang membuat gap, yang membuat jarak dengan Tuhan itu dosa. Setiap orang yang rindu menghadirkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan, itu hidupnya harus dalam pertobatan, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak bertobat, itu jelas harga mati. Lihat, ahli-ahli Taurat, mereka mau dibaptis. Dengan tegas dikatakan, siapa yang mengatakan engkau bisa luput dari hukuman Tuhan jikalau engkau tidak bertobat? Saudaraku, seringkali baptisan ini dianggap seremoni, padahal itu sakramen. Yang mana persyaratannya harus bertobat baru dibaptis, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertobatan, jangan dibaptis. Jadi seringkali, saudaraku, kita tidak mengerti akan nilai kerinduan untuk menghadirkan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan. Kalau tidak bertobat bagaimana? Itu namanya orang yang tidak rindu untuk menghadirkan kuasa Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bisa dibayangkan, jikalau Bapak Ibu, satu sisi mengundang Tuhan, satu sisi juga mengundang setan. Bagaimana bisa? Mana bisa? Nah ini loh, perlu kita camkan baik-baik. Ternyata yang saya pelajari, pertobatan itu penting sekali. Sebagai yang menandakan kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Atau kita rindu menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Yang kita rindu juga untuk bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga saudaraku hidup kita di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku, kalau Bapak Ibu tidak ada suatu kerinduan bertobat, saudaraku, hati-hati. Yang hadir, yang ada, yang datang adalah kuasa kegelapan. Sebab upah dosa adalah maut. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita dapat bahwa siapapun kita yang mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita harus memiliki kerinduan yang sangat dalam dan dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa-dosa yang kita perbuat dan jangan berbuat dosa lagi di kemudian hari. Sehingga setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Bukankah itu satu nilai keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, Bapak Ibu? Kalau kita berbuat dosa, saudaraku, iya kan, bagaimana bisa kita tenang, bisa kita sejahtera? Dia seringkali, saudaraku, banyak orang Kristen tidak peka. Dia anggap dia terus berbuat dosa tidak apa-apa. Bahkan punya wajah tanpa dosa. Memuji ya memuji Tuhan. Berdosa ya berdosa. Itu kan konyol. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas, tatkala kita bertobat, jalan kita akan diratakan untuk berjumpa dengan Tuhan dan untuk menghadirkan Tuhan. Haleluya. Hiduplah dalam pertobatan sebagai bukti kita rindu untuk menghadirkan Tuhan dan tetap ada bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Amin, saudaraku. Jadilah kita menjadi alat kebenaran, bukan alat dosa, bukan alat kejahatan. Yang kedua, saudaraku, untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah, saya baca lagi di Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Orang yang rindu menghadirkan Tuhan, orang yang rindu dekat dengan Tuhan adalah pertobatan dan hatinya tenang, sejahtera, dan sentosa. Yang kedua, suatu nilai kebutuhan. Makna menghadirkan Tuhan itu suatu nilai kebutuhan. Bagaimana bisa dipandang dalam sudut pandang kebutuhan? Saya baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 31. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang terbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara, di dalam anggota tubuh kita, itu saling membutuhkan. Iya, toh? Tangan tidak bisa bilang tidak peduli dengan mata. Begitu pula semua, telinga, hidung, mereka itu saling mengikat, saling terikat dengan kuat dan tak terpisahkan. Ini saling membutuhkan. Demikian pula kita terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan adalah kebutuhan yang sangat amat utama, Bapak Ibu. Sebagaimana telinga membutuhkan hidung, hidung membutuhkan mulut, mulut membutuhkan mata, mata membutuhkan semua kepala, kepala membutuhkan tangan, kaki. Iya kan? Itu saling membutuhkan. Coba kalau semua terpisah, apa enggak kacau? Makanya banyak orang Kristen maunya menghadirkan Tuhan, tetapi seperti tidak butuh. Yang mereka butuh adalah hanya berkat-Nya saja, hanya luarnya saja. Itu saudaraku sayang, sangat sayang sekali. Saudara, bagi saya pribadi, soal nilai Tuhan, itu benar-benar saya butuh. Sebagaimana saya pelajari dalam anggota-anggota tubuh ini, saling membutuhkan yang tidak bisa terlepas sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan seharusnya juga oleh siapapun. Kok ini ada orang Kristen, banyak orang Kristen melepaskan Tuhan tatkala dia sudah berhasil. Melepaskan Tuhan tatkala dia sudah diberkati. Ini kan waduh Bapak Ibu, sangat amat disayangkan. Jadilah sebuah nilai kebutuhan soal Tuhan ini Bapak Ibu. Apalagi ini kebutuhan hidup yang kekal selama-lamanya. Kita membutuhkan Tuhan, saudaraku. Sangat membutuhkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dengan nilai-nilai dosa. Saudara, saya percaya, tatkala kita sudah mengerti makna kebutuhan, akan nilai-nilai
menghadirkan Tuhan sebagaimana kita saling membutuhkan dalam setiap anggota tubuh kita, percayalah Allah itu melekat kuat di dalam diri kita dan kita tidak bisa terpisah, baik oleh maut sekalipun. Ini penting bagi umat Tuhan, ini penting bagi kita orang Kristen. Jadi yang kedua kita mendapatkan satu nilai kebutuhan. Nilai kebutuhan Tuhan adalah untuk kehidupan kekal kita. Jangan sampai salah tafsir Bapak Ibu. Menghadirkan Tuhan hanya satu nilai kebutuhan berkat. Menghadirkan Tuhan hanya sebuah nilai kebutuhan kesembuhan. Itu salah Bapak Ibu. Iya kan, bahkan di Matius 7:23, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu? Kata Tuhan apa? Pada saat itu aku berterus terang, enyalah engkau, hai pembuat kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah ini kan saudaraku, jadi Tuhan ini dibutuhkan hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan-kepentingan kedagingan, untuk kesembuhan, untuk nubuatan dalam arti mencari nama, jangan untuk mengusir setan, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak lagi membutuhkan Tuhan dengan cara hidup bergantung kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, kita sangat amat membutuhkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita kalah. Ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi yang kedua, nilai kebutuhan akan Tuhan. Dan kita bisa persamakan nilai kebutuhan tangan terhadap kaki, kaki terhadap mata, mata terhadap hidung, hidung terhadap telinga, terhadap mulut, terhadap pikiran. Itulah nilai yang tidak terpisahkan. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, satu nilai kenyataan. Suatu nilai kenyataan. Makna menghadirkan Tuhan itu di dalam hidup kita itu satu nilai kenyataan. Saya ambil dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 30. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini suatu kenyataan Bapak Ibu. Orang yang menghadirkan Tuhan ada nilai kenyataan dalam hidupnya, dinaungi oleh Roh Kudus. Simeon kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tatkala Yesus waktu masih anak-anak dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, untuk diserahkan sebagai bertanda persyaratan hukum Taurat. Ada di situ ada Simeon, dia menatang bayi Yesus dan mengatakan, "Tuhan, biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera-Mu." Haleluya. Pastikan bahwa benar-benar Bapak Ibu itu nyata dalam hidupmu. Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Itu real, Tuhan itu real. Kalau kita berpandangan Tuhan itu real, kita hidup dalam selalu kebenaran. Hidup selalu dalam kebenaran Bapak Ibu. Pastikan itu sebelum kau mati. Jangan mati dulu kalau belum benar-benar nyata Tuhan di dalam hidupmu. Atau menjadi kenyataan Tuhan di dalam hidupmu. Ini penting Bapak Ibu. Iya kan? Simeon, saudaraku, itu luar biasa. Rest and peace. Istirahat dalam ketenangan, pergi dalam damai, pergi di dalam sejahtera,
pergi di dalam kasih Allah. Itu satu nilai kenyataan orang-orang Kristen seharusnya demikian. Jadi sekali lagi saya bicara, jangan minta mati dulu sebelum kenyataan Roh Kudus hadir menaungi engkau. Sebagai satu nilai kenyataan bahwa Tuhan menyertai engkau. Pastikan itu Bapak Ibu. Sesungguhnya kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh yang penuh damai dan sejahtera. Roh yang seringkali menegur, mengajar, menasihati kita. Ini kenyataan Bapak Ibu. Makanya saudara, seringkali banyak orang Kristen kebalikannya. Tuhan itu dianggap tidak nyata. Mereka melihat dengan kacamata jasmani. Kalaupun kita melihat dengan kacamata jasmani, ada kuasa, ada mujizat, itu ada kehadiran Tuhan Bapak Ibu di situ. Kita jangan pungkiri. Iya kan? Tuhan itu nyata dan ada. Ada dalam hidup kita. Menyertai hidup kita. Jauhkanlah dosa Bapak Ibu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan keji. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan najis. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat. Tuhan itu real. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Nyatakan kuasa Allah dalam hidupmu. Nyatakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu dengan perilaku yang baik. Perilaku yang benar. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ada amin? Haleluya. Kita sudah dapat nilai yang ketiga. Sekarang kita beranjak. Suatu nilai yang keempat, nilai yang terakhir, keempat. Suatu nilai kesetiaan dan ketaatan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami tidak dianggap sebagai domba, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ini suatu nilai kesetiaan dan ketaatan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah. Ya kan, baik maut sekalipun. Kasih Allah itu melekat di dalam kita tatkala kita setia dan taat. Saudara, ini luar biasa. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan sementara sisi lain kita tidak setia? Main perdukunan, main horoskop, main peramalan nasib. Bagaimana kau mengatakan akan menghadirkan Tuhan? Sebab itu kekejian semuanya di hadapan Tuhan. Milikilah nilai-nilai kesetiaan dan ketaatan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, baik maut sekalipun. Ini penting Bapak Ibu. Nilai-nilai kesetiaan itu adalah nilai-nilai luar biasa untuk menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai ketaatan itu luar biasa saudaraku dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, setia sampai mati, taat sampai mati, itu penting untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah nilai kesetiaan. Sebab saudaraku, Tuhan tidak mau diduakan. Allah kita Allah yang cemburu. Janganlah kita menduakan Tuhan. Milikilah kesetiaan. Dalam hal apapun, dalam kebenaran, harus ada nilai kesetiaan. Dalam rumah tangga harus ada nilai kesetiaan. Dalam untuk dipercayai orang lain harus ada kesetiaan, jujur, tulus. Sebab kalau tidak setia, itu namanya pengkhianat Bapak Ibu.
Bagaimana kalau nilai pengkhianatan terjadi? Ya pasti durhaka. Pasti tertolak Bapak Ibu. Saya tambahkan nilai ayat yang lain mengenai kesetiaan dan ketaatan. Yohanes 5 ayat 1-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu mau memisahkan diri dari Tuhan dengan cara hidup tidak benar, dengan cara tidak setia, dengan cara tidak taat. Sayang sekali, kesetiaan dan ketaatan itu bertanda untuk menghadirkan Tuhan dan tetap melekat kepada Tuhan, agar kita bisa berbuah lebat. Haleluya Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan. Satu ayat lagi sebagai penutup. Wahyu 3 ayat 7-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yesus, dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tidak ada yang dapat membuka. Tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya, itu satu jaminan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Jaminan bagi kita. Yang sudah barang tentu yang setia. Sudah barang tentu yang taat Bapak Ibu. Itu untuk menghadirkan Tuhan. Sehingga kita dinaungi oleh kuasa ilahi. Oleh kuasa Roh Kudus. Kemanapun kita melangkah. Sehingga alam maut tidak bisa menjamah kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema makna menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah Bapak Ibu keluar dari nilai-nilai tersebut dan menolak dari nilai-nilai tersebut. Jikalau kita masih tetap mau untuk hidup dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa yang kekal yang mulia. Hamba sudah memberitakan firman-Mu sebagai nilai-nilai yang untuk menghadirkan Tuhan. Untuk kami tetap bersama dengan Tuhan. Untuk kami setia dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur atas ajaran teguran firman-Mu ini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Naungi mereka dengan terang-Mu ya Kristus. Sehingga mereka kakinya tidak terantuk. Hidup setia dalam kebenaran dan kekudusan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Berkati juga kesehatan mereka. Berkati juga untuk Tuhan berkati mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang ada yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Salam, haleluya, amin.